Bab 89. Babu ma yaqulu ba'da takbir. Tapi sebentar nih ya, ada bab ini bab 89 ya, barusan itu bab kalau terjemah harfiahnya apa yang diucapkan atau yang dibaca gitu ya setelah takbiratul ihram. Nah, sebelumnya ini kemarin nih ya, bab 88, bab sebelumnya babul khusyu'i fi sholat, ya, tentang khusyuk di dalam sholat. Sering ini jadi pertanyaan gitunya tentang hal ini, khusyuk di dalam sholat. Semuanya ingin gitu ya, semuanya ingin khusyuk di dalam sholat, tapi banyak yang teu wae khusyuk teh gitu. Dari hadisnya yang kemarinnya ini diulas sedikitnya, ini sangat penting ini karena banyak kan pertanyaan khusyuk di dalam sholat itu seperti apa, yang bagaimana, karena setiap orang yang sholat itu ingin gitu ya sholatnya itu khusyuk, tapi kan banyak yang merasa teu khusyuk wae gitu sholat teh. Terutama dikaitkan dengan ya merasa tidak khusyuknya itu karena setiap sholat ini ya, setiap sholat nih, setiap kali mengerjakan sholat itu pikirannya itu kemana-mana. Itu ya merasa tidak khusyuk sholatnya itu karena ketika sholat itu ya pikirannya ya kemana-mana. Nah, dari hadis yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari ya, di dalam bab 88-nya ada dua. Yang pertama isi hadisnya sama sebetulnya ya. Isi hadisnya sama itu, bukan redaksinya, isi hadisnya sama, yaitu Rasulullah SAW itu sholat menghadap kiblat pasti sebagai imam, berdiri di depan sendirian menghadap kiblat. Sementara yang lainnya para sahabat adalah makmum tentunya ya, berdiri di belakang Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW itu tidak melihat sholat para sahabat di belakang beliau itu seperti apa. Tidak melihat dengan mata gitu ya, tidak melihat dengan mata karena Rasulullah kan sholatnya menghadap ke kiblat, para sahabat di belakang beliau. Tapi Rasulullah SAW menyabdakan, wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum wala khusyuk. Nih ada kata-kata khusyuk di hadis ini. Tidaklah demi Allah tidak tersembunyi, la yakhfa, tidak tersembunyi artinya nampak. Kalau tidak tersembunyi artinya nampak, terlihat, bahasa Sunda mah nembrak. Artinya Rasulullah itu tahu persis, berartinya Rasulullah SAW itu tahu persis. Karena tidak tersembunyi dariku ruku'ukum wa khusyu'ukum, ruku kalian dan khusyuk kalian. Rasulullah tahu ruku dan khusyuknya para sahabat yang sholat di belakang beliau. Ya ini nih ya, Rasulullah menyebut kata-kata khusyuk. Kemudian di hadis yang kedua Rasulullah memerintahkan, apa bahasanya ya, yang benar intinya ya, yang benar itunya, aqimur ruku'a was sujud, ini dua. Artinya lakukan dengan benar ruku dan sujud. Wallahi inilah arakum mimba di waruba makola mimba di zohri. Lakukanlah
ruku dan sujud itu dengan benar. Demi Allah, sesungguhnya aku bisa melihat dari belakang punggungku idza raka'tum wa sajadtum. Ketika kalian ruku, ketika kalian sujud, demi Allah, sampai seperti itu penekanannya ya. Demi Allah aku bisa melihat kalian kerjakan ruku dan sujud itu dengan benar. Nah, ini dua hadisnya yang oleh Imam Al-Bukhari dibuat di dalam bab khusyuk di dalam sholat. Jadi khusyuk itu yang seperti apa? Hese atuh mahamkeun ge Imam Bukhari menyebut khusyuk di dalam sholat, hadisna dua anu bieu teu udag Imam Bukhari teh. Nah, tapi setelah dijelaskan nih ya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani nih di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, kemarin sebetulnya panjang lebarnya ya sudahnya, nah, ulasannya sedikit. Jadi seperti ini, dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, artinya yang benar, kerjakanlah sholat itu dengan benar. Nah, yang benar itu yang seperti apa? Yang benar itu adalah yang sholatnya itu shollu kama ro'aitumuni usolli, itu kan sholat yang benar. Sholatlah kalian ya shollu kama ro'aitumuni usolli, sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat. Dari sini berarti ke titik pemberangkatan untuk sampai ke khusyuk di dalam sholat, yaitu sholatnya sama dengan sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah. Itu kuncinya, itu dasarnya. Karena di hadis ini kan Rasulullah SAW, kalau kita ambil substansinya, kita ambil benang merahnya, di dua hadis tadi Rasulullah memerintahkan intinya kerjakanlah sholat itu dengan benar. Nah, sholat yang benar itu yang seperti apa? Sholat yang benar itu sholat yang memenuhi perintah Rasulullah SAW, sholat kama ro'aitumuni usolli, sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat. Bahkan sebelumnya ya, untuk contoh di bab-bab sebelumnya Imam Bukhari itu membahas tentang mengangkat tangan di dalam sholat itu sampai 4 bab. Ya, sebelumnya ya Imam Bukhari membahas tentang mengangkat tangan di dalam sholat itu sampai 4 bab. Artinya tidak cukup hanya 1 bab selesai. Ini soal mengangkat tangan saja. Karena ya itulah tuntutan, shollu kama ro'aitumuni usolli. Nah, apabila sholatnya sudah seperti yang diperintahkan Rasulullah di hadis barusan, ketika pikiran kemana-mana, maka yang dikerjakan itu tidak akan keluar. Ini meskipun pikiran sedang kemana-mana gitu ya. Karena itu bahkan orang yang sedang sholat lalu pikirannya kemana-mana, artinya ingat hal-hal di luar sholat, itu satu kepastian. Itu malah satu kepastian. Pasti seperti itu orang yang sedang sholat. Nah, kalau sholatnya dibiasakan, ini awalnya harus seperti ini, dibiasakan gitu ya, setiap kali mengerjakan sholat itu artinya mengerjakan pekerjaan dari mulai takbir sampai salam. Yang namanya sholat itu dari takbir sampai salam, banyak kan di dalamnya pekerjaan satuan-satuannya dari mulai takbir sampai salam. Nah, kalau ini dikerjakan dan memenuhi perintah Rasulullah tadi, sholatnya itu persis yang dilakukan oleh sholat
Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bisa melihat. Di hadis pertama Rasulullah hanya menyebut ruku. Anggaplah ini mewakili seluruhnya. Emang hanya rukunya saja yang menentukan seseorang khusyuk? Emang hanya ruku dan sujud? Kalau di hadis yang kedua, dua yang disebut ruku dan sujud. Sementara rangkaian pekerjaan sholatnya banyak dari takbir sampai salam. Ini landasannya, berarti kuncinya untuk bisa khusyuk di dalam sholat itu adalah sholatnya harus persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini tidak terpenuhi ngimpi yang khusyuk mah. Kalau ini sudah tidak terpenuhi, maka mimpi orang ingin khusyuk dalam sholatnya saja sudah tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau ini sudah terpenuhi, artinya di sini kuncinya adalah perlu belajar sholat Rasulullah SAW itu seperti apa. Ya itulah, mulai dari takbir sampai salam semuanya sebetulnya sudah lengkap. Hadis-hadis yang menerangkan kaifiat sholat dari takbir sampai salam. Ini dipelajari sehingga yakin ketika mengerjakan sholat itu semua pekerjaan di dalam sholat itu persis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu awalnya. Kemudian berikutnya ini harus sudah menjadi biasa. Dalam arti meskipun pikiran sedang keluarnya di luarnya, akhirnya orang yang sedang sholat pikirannya itu kan keluar dari sholat karena ingat masalah ingat masalah apa gitu kan itu kan yang sering jadi pertanyaan, merasa sholat saya ini tidak khusyuk gitu, karena ketika sedang sholat itu pikiran itu ke mana begitu. Nah, biasakan berartinya setelah ini kuncinya tadi sekali lagi belajar gitu, mempelajari, belajar seperti apa tata cara kaifiat sholat Rasulullah SAW. Kalau ini sudah terpenuhi, nah itu harus dibiasakan, artinya dituntut konsisten. Setiap kali sholat seperti itu melakukannya, persis seperti sholat Rasulullah SAW. Nanti akan kena nih oleh hadis yang pertama tadinya. Nah, orang yang sholatnya sudah konsisten dalam kondisi seperti apapun, sholat yang dilakukannya itu persis sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Itu kan yang nampak pada kaifiat, pada pekerjaan anggota badannya. Itu kan yang nampak, ya takbir kan tangan yang melakukan, takbir mah mulut atau kalau raful yaden tangan. Ruku kan badan yang melakukan membungkuk. Ya kalau raful yaden kan tangan yang melakukan. Nah, apabila yang dilakukan oleh anggota badannya atau kaifiat sholatnya itu persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemarin berdasarkan hadis bahwa khusyuk itu sebetulnya ada di dalam hati. Tapi apa yang ada di dalam hati itu akan muncul terrealisasi pada amalan anggota badan. Nah, kalau orang yang sholatnya, kaifiat sholatnya persis seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah, itu gambaran yang ada di dalam hatinya. Tanuk itu sholat khusyuk itu adalah orang yang sholatnya persis seperti yang dikerjakan oleh eta nu disebut khusyuk di dalam sholat. Meskipun pikiran kemana-mana, angkat tangan gak pernah salah.
Itu yang sudah disebutnya, ya itulah yang disebut dengan sudah menjadi akhlak. Ini perbandingan begini ya. Innamal a'malu binniyat. Kan setiap amal itu tergantung niat. Tapi kakarasa potong ketang hadis eta teh. Masih ada lanjutannya. Wa innama likulimriin manawa. Ini yang sering tidak dibaca anu ieu nama ya. Innamal a'malu binniyat, setiap amal itu artinya pasti ada niatnya. Wa innama likulimriin manawa, dan apa yang akan didapat oleh seseorang dari amalnya itu tergantung kepada niat. Kalau niat amal tanpa niat diberi pahala enggak? Bingung atuh kan. Seseorang akan mendapatkan pahala dari amalnya itu tergantung kepada niat. Nah, ini niatnya nggak ada. Ya, Allah kan bingung memberi pahalanya bagaimana. Maka ini contohnya gitulahnya. Contohnya kalau makan menggunakan tangan kanan, yang disebut niat itu apa sih motivasinya? Kenapa dengan tangan kanan gitu katanya? Nah itu mau jawab apa? Ya kenapa kalau makan itu dengan tangan kanan gitu? Ada yang menanyakan, mengapa nggak tidak pakai tangan kiri? Jawabannya apa? Ini innamal a'malu binniyat itu Rasulullah memerintahkan makan dengan tangan kanan, dan beliau melarang keras lah gitunya, mengharamkan makan minum dengan tangan kiri. Nah itu niatnya dia makan pakai tangan kanan. Apa harus selalu sadar artinya? Apa harus selalu sadar kalau ketika makan itu ingat saya dengan tangan kanan itu karena Rasulullah memerintah. Nah apa setiap kali makan itu harus dengan kesadaran itu? Kalau demikian itu namanya baru belajar. Kalau dibiasakan terus dengan tangan kanan gitulahnya makannya, ketika pikiran itu bukan ke makan, nggak akan pakai tangan kiri. Pikirannya sedang ke kemana-mana. Siga kieu contohna no orang yang menyetir kendaraan, bawa mobil gitu, nyetir mobil. Kalau mau belok kan suka ngasih lampu sen, meskipun suka salah. Lampu sen ke kiri, belok ke kanan. Ibu-ibu lu gitu teh musingkeun pisan. Nah, apakah setiap mau belok itu harus dengan kesadaran pikiran gitunya, mau belok berarti harus beri lampu sen gitulahnya. Nah, padahal banyak kan ketika nyetir itu di sampingnya ada ngobrol we. Ketika tangannya gitunya memberi lampu sen itu di luar kesadaran karena pikiran itu sedang ke obrolan. Terus kalau mau berhenti menginjak rem, apa itu harus dengan kesadaran? Diajar keneh nu kitu berarti nyupiran teh. Kalau begitu nyetirnya itu masih belajar. Kalau yang sudah mahir kan dia membawa kendaraannya itu di instruksi navigator, orang yang rally terus memperhatikan ini dari navigator masukan gitu. Mempira kok nginjak rem mikir keneh. Itu namanya
nyetirnya itu sudah menjadi akhlak. Pikirannya itu ke instruksi dari navigatornya, nincak gas mau salah patpahili jeung rem. Nah maka ketika makan dengan tangan kanan, bukan setiap kali makan itu harus sadarnya bahwa saya makan dengan tangan kanan itu karena Rasulullah memerintah demikian. Berarti diajar keneh gitu makan dengan tangan kanan teh. Kalau yang sudah menjadi akhlak itu artinya dalam situasi apapun, keadaan apapun gak akan kejadian makan dengan tangan kiri. Nah sholat juga seperti ini. Orang yang sholatnya khusyuk itu yang seperti apa? Pikirannya mau kemana-mana dibawa oleh setan, tetap angkat tangan gak akan salah. Kalau asalnya kan awalnya mempelajari hadis terang mengangkat tangan itu, oh begini mengangkat tangan. Setiap kali mau mengangkat tangan teh terus itu karena takut salah ya. Kaditu nama mengangkat tangan gak pernah salah meskipun pikiran sedang kemana-mana. Itu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Maka landasannya untuk bisa khusyuk di dalam sholat itu adalah shollu kama ro'aitumuni usolli, harus tahu bagaimana caranya Rasulullah mengerjakan sholat dengan cara seperti itu. Ini di hadis yang nomor 1. Sekali lagi nih hadisnya kannya, hal tarawuna kiblati hahuna, apakah kalian perhatikan kiblatku di sana? Maksudnya kan aku sholat menghadap ke sana, ke kiblat. Tapi wallahi mayakhfa alayya ruku'ukum wala khusyu'ukum, tidaklah tersembunyi atasku ruku kalian dan khusyuk kalian. Artinya Rasulullah bisa mengetahui siapa orang yang sholatnya persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan orang yang sholatnya itu tidak seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah. Nah itu teh orang yang khusyuk dan tidak khusyuk. Kesimpulannya berarti orang yang khusyuk itu kalau orang satu orang yang sholat kaifiat sholatnya itu persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, tingkat kekhusyuannya yang paling khusyuk itu kalau kaifiat sholatnya itu sudah menjadi akhlak. Eta khusyuk yang sesungguhnya di dalam sholatnya. Khusyuk di dalam sholat itu kalau kaifiat sholatnya itu sudah menjadi akhlak. Makanya saya contohkan ketika makan itu, meskipun makan sambil ngobrol, makan sambil apa enggak akan ada kejadian makan dengan tangan kanan kalau itu sudah dengan tangan kirinya, kalau itu sudah menjadi akhlak. Contohan hiji deui, ibu-ibu deui contohna. Pan dia yang ngasih sen ke kiri belok ke kanan, ibu-ibu. Dasar ibu-ibu deui contohna lah garagena. Kalau nggak salah pernah nih contoh seperti ini. Kalau ibu-ibu pergi ke undangan, dandanan kan beda. Ke undangan beda tuh, dandanan lagi high heels. Ibu-ibu pakai high heels gitu. Padahal jalan nanti tanah atuh babelasekan, unggal rek cekat bantuan ku leungeun. Unggal rek ngalengkah bantuan ku leungeun. Itu kan hakna nancep gana taneuh. Cek urang teh maksakeun, geus atuh make sepatu kelenci ke undangan. Oh kaluhur di kebaya kahandap warrior. Kahandap sepatu kelenci. Aduh. Nah misalnya pulang dari undangan itu, katakanlah begitu mau nyampe rumah gerimis, masuk ke rumah, begitu masuk rumah itu hujan,
maka pikiran ibu-ibu popoean gitu kan, begitu masuk rumah teh walah popoean dengan tergesa-gesa pikiran karena popoean dianya ini kan pikirannya ke jemuran ya, karena begitu masuk rumah saja hujan, nah pikirannya kan ke jemuran. Nah maka ya segeralah si ibu ini mau mengangkat jemuran, kan harus dibuka high heels nah, mangkani jemuran di lantai 3 coba naik pakai high heels matak ulah pakai high heels pakai warrior lah keundangan ya pakai sepatu kets lah. Nah karena pada pikirannya itu sudah kejemuran dan segeralah gitunya dia ini mau mengangkat jemuran, kan dibuka dulu slope-nya. Ketika membuka slope kiri dulu kanan dulu tanpa pikiran ya, karena pikiran sedang ke jemuran. Nah disebutnya kalau sudah menjadi akhlak pasti kiri dulu, artinya tetap benar kan, padahal pikirannya sedang ke jemuran, tidak di bawah kesadaran pikiran bahwa saya harus membuka yang kiri dulu. Nah itu sudah tidak ada karena pikirannya sedang ke kejemuran, tapi membuka sepatu nggak akan salah. Itu disebutnya kalau sudah menjadi akhlak. Bagaimana dengan hadis innamal a'malu binniyat? Emang barusan pakai niat gitu buka kiri dulu? Enggak. Ya, buka kaki sepatu yang kiri dulu kan tanpa niat, karena kalau dengan niat itu artinya sadar gitunya bahwa saya melakukan demikian itu Nabi memerintah dan saya taat niatnya taat Nabi. Kalau itu kan pikirannya sedang kejemuran, nggak ada niat di situ, niatnya mengangkat popoean, ingin segera gitu mengangkat jemurannya, maka bukalah sepatunya. Nah kalau sudah menjadi akhlak pasti yang kiri dulu ketika membuka sepatu. Justru kalau sudah menjadi akhlak gak ada lagi pertanyaan soal niat. Justru amal yang sudah menjadi akhlak inilah yang disebut albirru. Puncaknya amal soleh itu kalau sudah menjadi akhlak, pahalanya paling besar, malah ngestok nanya ke niat gitulah. Sudah makanya tadi gitu, oh kaki kiri dulu diajar keneh nu kitu mah mun nyupiran teh mah mau nginjak rem saja kan lihat ke bawah, atuh bari ieu tuluy maju geura keburu nabrak. Ya namanya belajar mah gitu. Nah, kembali lagi kalau kaifiat salatnya sudah seperti, bahkan setiap orang harus sebetulnya ya, setiap orang harus berani mengatakan seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah, naonnya redaksi hadis nanti, inilah asbahu sholatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akulah orang yang sholatnya paling mirip, paling persis dengan sholat Rasulullah SAW. Di sini yang dimaksud adalah kaifiatnya dari takbir sampai salam. Abu Hurairah mengatakan demikian. Nah, kalau kita berani nggak? Coba berani nggak mengatakan untuk diri sendiri saja, nggak usah diproklamirkan ke orang-orang sih. Artinya terhadap diri sendiri bahwa aku ini sholatnya sudah seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah kemudian hal itu diusahakan gitu sampai menjadi akhlak. Ketika pikiran sedang kemana gitu dibelokkan oleh setan, angkat tangan gak akan salah, rukunya gak akan salah, sujudnya gak akan salah. Ta'etah khusyuk di dalam sholat. Meskipun kadar tingkat kekhusyuan berbeda, berarti sama puncak khusyuknya.
Sholat seseorang itu kalau kaifiatnya itu sudah benar hingga menjadi akhlaknya akhlak kaifiat sholat berarti. Nah, kalau akhlak kaifiat sholatnya itu sudah menjadi akhlak tata khusyuk teh, makanya Rasulullah di sini menyabdakan aku ini sholat menghadap ke kiblat, itu kan intinya. Tapi demi Allah tidak tersembunyi dariku sholat kalian, artinya sholat sahabat yang sholatnya benar, ya itulah yang sholatnya khusyuk. Maka Rasulullah menyabdakan tidak tersembunyi dariku ruku kalian dan khusyuk kalian, beres sakitu kita eta disebut khusyuk teh. Hese puguh we, hese mah diajar henteu atuh atuh mah khusyuk kumaha. Kalau itu tadinya hal yang paling mendasarnya itu adalah kaifiat sholatnya harus persis, itu ininya kuncinya, itu pintu masuknya gitulah untuk bisa sampai ke khusyuk di dalam sholat. Kalau kaifiatnya angkat tangannya salah, rukunya salah, sujudnya salah, khusyuk di mana horeng. Pasti justru itu tidak khusyuk. Karena tadi kan pintu masuknya itu adalah kaifiatnya sholat itu harus sama, harus persis. Terus diusahakan. Nah di sini ke tingkat kekhusyuan itu bertingkat-tingkat. Orang yang pasti khusyuk dengan kadar kekhusyuan tertinggi itu kalau kaifiat sholatnya itu benar hingga menjadi akhlak tanu khusyuk sholat menu gitu. Karena apa yang dilakukan oleh anggota badan itu adalah gambaran dari apa yang ada di dalam hati. Ya, ibu-ibu nubi yang buka sepatu kiri dulu, padahal pikiran kejemuran, sudah nggak perlu nanya niat tuh gitu mah, karena ini sudah menjadi akhlak. Justru amal seperti inilah ya, amal yang pahalanya paling besar, yaitu amal soleh yang sudah menjadi akhlak. Tah gitulah disebut khusyuk. Hese ya iya pasti hese kumaha cenah salat itu khusyuk wae. Ya iya khusyuk memang susah, khusyuk memang hese, terutama kalau gitu tah. Artinya kan pintu masuknya itu adalah kaifiat sholat yang benar. Nah ininya artinya masuk ke khusyuk, masuk gerbangnya saja nggak bisa, karena ini pintu gerbangnya kan, ini pintu masuknya, yaitu kaifiat sholatnya seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah. Itunya enggak, artinya kan nggak masuk. Boro-boro nepi kan itu karena khusyuk, sementara khusyuk ada di ujung gitu kan. Untuk sampai ke khusyuk itu ada pintu gerbangnya, masuk pintu gerbangnya aja enggak. Ngeri ahli bid'ah moal khusyuk tapi kayak irahage. Dalam salat lah gitunya. Ahli bid'ah mana ada ahli bid'ah khusyuk. Karena masuklah melalui pintu gerbangnya saja sudah enggak. Dan tadinya ya apa namanya hadis yang solu kama ro'aitumuni usolli. Nah Rasulullah SAW di sini bisa melihat meskipun hanya menyebut satu di dalam sholat itu rukunya yang disebut. Ini mewakili, artinya rukulah dengan benar. Karena khusyuk dan tidaknya itu terlihat dari kaifiat yang dilakukan, karena amalan anggota badan itu realisasi dari apa yang ada di dalam hati. Terus itu jadi panjang oke itu teh maksudnya ulasan gitu. Ari ulasan teh asa ulas ngaranna ge mun ngechat teh mah ieu mah ulasan wungkul. Kanal tapi kanal ternyata babu khusyuk di dalam salatnya. Ya, karena ini kan disebutnya teh akhlak kan puncak. Sesuatu itu kalau sudah menjadi akhlak berarti sampai ke puncaknya.
Nah puncak dari sholat itu ya inilah khusyuk. Sulit ya pasti, itu tidak semua orang bisa sampai ke puncaknya. Apabila sholat itu dikerjakan gitu, sholatnya itunya khusyuk, nah itu yang banyak yang tidak sampai. Nah sekarang yang baru babu ma yaqulu ba'da takbir, apa yang dibaca setelah takbiratul ihram. Karena ini sesuainya urutan, itulah urutan pembahasan Imam Al-Bukhari ini sesuai dengan urutan rangkaian pekerjaan sholat, kecuali yang barusan. Kenapa khusus dibahas di situ? Pertama bab takbiratul ihram, kemudian mengangkat tangan, kemudian meletakkan tangan. Tak karena nggak bahas khusyuk. Hari khusyuk itu dimulai setelah di sini. Padahal dari takbirnya itu kan harus sudah khusyuk. Karena orang yang khusyuk kan angkat tangannya tidak akan salah gitu kan. Aduh kayak Imam Bukhari teh, Ibnu Hajar al-Asqalani punnya di sini tidak menerangkan lah, tidak menyinggung hal tersebut. Kenapa khusyuk ini di tengah gitu, setelah takbir, angkat tangan, meletakkan tangan, kemudian khusyuk. Kalau rangkaian pekerjaannya kan setelah meletakkan tangan kemudian apa? Membaca, berarti kan begitu tangan sudah di sini lah mulailah membaca, itu kan rangkaian pekerjaan sholatnya. Nah ini nih apa yang dibaca setelah takbir sih, judulnya setelah takbirnya. Kalau bacaan setelah takbir, jadi ini ada gerakan, ada bacaan. Kalau gerakan berarti gerakan pertama di dalam sholat itu apa? Mengangkat tangan. Gerakan di dalam sholat itu adalah mengangkat tangan. Setelah itu apa? Meletakkan tangan gitu kan di depannya, ala sodrihi ya. Ala sodrihi di nadada. Nah kalau gerakan mengangkat tangan kemudian meletakkan tangan. Kalau bacaan yang pertama diucapkan apa? Takbir. Setelah itu, nah iya ayeuna pembahasanana. Kalau gerakan itu yang pertama adalah angkat tangan kemudian meletakkan tangan. Gerakan berikutnya apa? Bukan bacaan, gerakan dia mah. Gerakan berikutnya adalah mengangkat tangan lagi untuk ruku, tapi itu kan nanti kan. Pak Bolit ya gerakan yang bacaan. Makanya ini judulnya ma yakulu ba'da takbir, apa yang diucapkan dibaca setelah takbir. Ini di luar ngebahas gerakan berarti. Kalau membahas gerakan kan gerakan pertama di dalam sholat itu adalah mengangkat tangan. Jadi orang yang sholat berdiri jangan bergerak-gerak tuh. Oh ya. Berdiri itu ya untuk sholat. Nah gerakan pertama dari asalnya kan orang berdiri badannya diam gitu kan. Kalau bacaan takbir itu bacaan pertama, ucapan lahnya bacaan pertama. Kalau gerakan yaitu mengangkat tangan, gerakan berikutnya meletakkan tangan. Nah, kemudian gerakan berikutnya apa? Mengangkat tangan lagi untuk kemudian ruku. Nah itu gerakan. Kalau ini sekarang kan bacaan pertama, ucapan pertama yang dibaca adalah takbir. Setelah takbir apa? Ya ini sekarangnya apa sih berikutnya setelah takbir? Doa iftitah lahnya, kan membaca doa iftitah. Tapi doa iftitah itu kan dibaca setelah meletakkan tangan gitu di sini. Allahu Akbar. Di dieu keneh sudah maca subhanakallahumma wa bihamdika. Iya di dieu keneh atuh ke heula.
Kesini kan dulu bisi pabulita antara gerakan dan bacaan. Nah, ini makanya judulnya seperti ini ya, artinya ini apa namanya, mengesampingkan soal gerakan. Ucapan pertama itu adalah takbir. Nah, kalau ucapan atau bacaan setelah takbir itu adalah doa iftitah. Hadisnya nih bab ke-89 dia. Babu ma yaqulu ba'da takbir. Bab apa yang dibaca atau yang diucapkan setelah takbir. Di bab ini Imam Bukhari-nya memasukkan dua hadis nih. Yang pertama, An Anasin radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa Aba Bakrin wa Umaro radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna sholata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Ini hadis yang pertama ya, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar bin Khattabnya Umar radhiyallahu anhuma, ya semoga Allah meridhoi keduanya. Mereka itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar bin Khattab ya. Mereka itu yaftatihuna sholata, memulai, membuka, itulah hanya terjemahnya, memulai, membuka sholatnya itu dengan alhamdulillahirabbil alamin, al-fatihah. Sekali lagi nih hadisnya ya. Ternyata di dalam syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini tentang hadis yang pertama ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan agak sulit gitunya menangkap maksud Imam Bukhari dengan hadis yang pertama ini. Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu memulai bacaannya dengan Al-Fatihah, bisi kieu gitu. Memulai bacaannya bi alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan tanpa bismillah. Karena diantaranya kan ada kan orang yang ini untuk kalau sholatnya jahar kan kelihatan, kalau sholatnya jahar sebagai imam setelah takbir gitunya, imamnya itu baca doa iftitah, oleh makmum yang terdengar mulai bacaan imam itu dari alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim itu tidak kedengaran. Ada kan yang prakteknya seperti itu ya, mulai terdengar itu dari alhamdulillahirabbil alamin. Nah, apa ini dalilnya gitunya? Apa ini dalilnya? Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu membuka atau memulai sholatnya itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hadis ini bukan hanya riwayat Al-Bukhari, di Muslim ada. Nah, ternyata ini untuk pembahasan hadis ini ya, yang dimaksud alhamdulillahirabbil alamin ini adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu satu surat di dalam Al-Quran yang memiliki nama paling banyak. Kalau surat-surat lain kan ada yang memiliki 2 atau 3 nama. Surat At-Taubah, nama lainnya surat Al-Baro'ah. Surat Kitalnya surat Muhammad. Surat Al-Lahab, nama lainnya surat Al-Masad.
Itu di ujung ayatnya kan fi jidha hablum mim masad. Surat itu namanya surat Al-Lahab juga, atau nama lainnya surat Al-Masad. Al-Fatihah 13 namanya. Untuk Al-Fatihah itu ada 13 nama. Di antara nama surat Al-Fatihah itu adalah surat Alhamdu. Ya, surat Alhamdu lillahi rabbil alamin. Jadi maksud hadis Anas bin Malik, Rasulullah itu memulai, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab memulai bacaannya itu dengan Al-Fatihah. Nanti dengan hadis yang kedua, ini hadis yang kedua sebetulnya yang jelas ya menunjukkan doa iftitah, kan sebutannya doa iftitah setelah takbir. Bacaan pertama itu adalah doa iftitah, dan ini hanya ada pada rokaat pertama. Kalau rokaat kedua tidak ada iftitah, ketiga, keempatnya itu tidak ada doa iftitah. Ini hanya pada rokaat yang pertama. Nah, tapi hadis ini, hadis ini yang barusan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab memulai sholatnya dengan Al-Fatihah. Nah, ini apa namanya? Ada kesulitan lah itunya menangkap maksud Imam Bukhari memasukkan hadis di sini. Ini maksudnya apa? Ini kan judulnya mayakulu ba'da takbir, dan ini pembahasan kan rakaat pertama, berarti kan karena pembahasan judul-judul sebelumnya kan doa iftitah, takbiratul ihram, kemudian soal mengangkat tangannya, kemudian meletakkan tangan. Ini kan rakaat pertama. Jadi sebetulnya dari judulnya apa yang dibaca setelah takbiratul ihram, yang dibaca itu adalah doa iftitah. Nah, kalau ini yang barusan memulai sholatnya dengan Al-Fatihah. Ya kesulitan makanya anggap apa maksud Imam Bukhari dengan hadis ini dibuat di sini. Nah, ternyata itunya bahwa Al-Fatihah itu bahkan surat naon teh Al-Hijr gitu 88 pokoknya menyebut heula ayat teh kumaha engke bener jeung teu nama Al-Hijru ayat 88 sugannya benar tah. Itu yang menyebut bahwa Al-Qur'an Al-Fatihah itu di ayat tersebut Allah menyebutnya as-sab'ul masani. Surat ke-11 Al-Hijr teh ke-15. Lain atau orang cari ini ayat yang menyebutkan itu ya, as-sab'ul masani. Al-Hijr 87 kemudian offset ke 87 itu pokoknya nyebut heula salah ya dikoreksi lah. Ini nih yang benar nih, surat Al-Hijr ayat 87. Ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 sab'an minal masani, atau asabul masani itu adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. 7 ayat itu kan Al-Fatihah jumlahnya 7 ayat, dan berulang-ulang itu yaitu Al-Fatihah ini dibaca di setiap rakaat. Al-Fatihah itu berulang-ulang. Nah, ini juga jadi salah satu nama nih dari surat Al-Fatihahnya, yaitu As-Sab'ul Masani, itu salah satu nama surat Al-Fatihah.
Dan surat Al-Fatihah itu menjadi jantung gitulah, pokok di setiap rokaat, karena rangkaian pekerjaan dalam satu rokaat itu sebutlah dari takbir sampai sujud yang kedua, itu batasan yang namanya satu rokaat ya, dari takbir sampai sujud yang kedua. Misalnya kalau kita mengerjakan rokaat yang pertama nih, kita mengerjakan rokaat yang pertama sampailah kepada sujud yang kedua. Kalau sujud yang kedua itu selesai, selesai sujud kedua itu kalau kita selesai membaca bacaannya, mau satu kali, dua kali atau berapa kali lah gitunya, bebas nih ya bacaan sujud nih. Nah selesai dengan sujud yang kedua berarti rokaat itu sudah selesai. Misalnya sujud yang kedua kita membaca satu kali, misalnya satu kali membacanya ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, selesai nih sujud kita sampai di situ, bangkit berarti karena rokaat satu sudah selesai. Nah di semua rokaat ini yang di surat Al-Hijr ini Allah menyebutnya ya Al-Fatihah itu dengan 7 ayat yang berulang-ulang atau 7 ayat yang diulang-ulang, dibaca berulang-ulang, yaitu ada di setiap rokaat. Kalau surat yang lain kan enggak. Ya kalau surat yang lain kan enggak, kecuali lamun nu apal nasi kukut atau dah salat tahajud nu berulang-ulang teh lain Al-Fatihah nabungkul jeung ina atau ena gaya tuh ya tahu 11 teh atuh nasi kukut eta mah itu nu berulang-ulang mah Al-Fatihah der ina atau ena na pipilueun atuh unggal rokaat baca nu eta bener ina atau ena dasi kukut teh atuh meni hobi karena surat eta teh asabul masani mah itu Al-Fatihah lin ina atau ena cicit tong pipilueun gitu atuh ina atau ena mah jeung pipilueun hayang eta we nu dibaca teh asabul 7 ayat yang diulang-ulang. Nah Al-Fatihah ini adalah pokoknya jantung gitulah, apalahnya inti dari setiap rokaat. Kalau itu mah kalau ibadah haji lah gitunya, ibadah haji seluruh rangkaian ibadah haji mulai dari ihlalnya sampai tahalul gitu ya, ihlal tahalul takbir sampai salam, mun salat mah dari ihram sampai tahalul, kalau sholat mah dari takbir sampai salam. Kalau ibadah haji jantung nate wukuf, itu jantungnya ibadah haji itu adalah wukuf. Nah kalau sholat itu per rokaat gitu ya, satu rokaat, rokaat pertama itu, rokaat kedua, rokaat ketiga. Nah jantungnya di setiap rokaat itu adalah ini Al-Fatihah. Nah maksud Imam Bukhari memasukkan gitunya hadis ini sebagai apa sih yang dibaca setelah surat setelah takbir sebalelologi jam seberapa tuh itu hari kekurangan kekurangan 3 zat penting deh kudu dalam komposisi yang pas eta teh hiji we kurang ngagaleong eta mah eta karbohidrat kafein dan nikotin wah eta mah kekurangan hiji kieu ye nepi ka mana tuh bieu teh jadi pohon deui oh Al-Fatihah bener gitu neta. Maksud Imam Bukhari memasukkan hadis ini bahwa
bacaan pokok setelah takbir. Kalau di rakaat pertama ya gitu, itu doa iftitah. Nanti berdasarkan hadis kedua itunya bahwa Imam Bukhari, Abu Hurairah nih hadis yang kedua sahabatnya yang menerangkan. Setelah takbir yang pertama, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah itu yaskutu baina takbiri wa bainal kiroah. Ada diam itunya antara takbiratul ihram dan bacaan. Bacaan itu yang mana? Al-Fatihah, ya, seperti yang dimaksud yang ditunjukkan oleh hadis yang pertama. Nah, antara takbiratul ihram dan kiroah bacaan itu ada jeda, ada yaskutu. Imam Abu Hurairah menyebutkannya ada diam itu, karena kalau Fatihahnya kan terdengar, tapi ini antara takbir dan Al-Fatihah itu Abu Hurairah menyebutnya di situ ada jeda. Nah, nanti di hadisnya jelas sebetulnya waktu jedanya itu Rasulullah itu apa diam atau membaca sesuatu. Nah, sementara hal itu kan hanya di rakaat pertama. Kalau di rakaat kedua setelah takbir apa? Karena ini judulnya apa yang dibaca setelah takbir. Kalau setelah takbir yang kedua, takbir kedua di rakaat kedua. Rakaat pertama selesai sampai sujud. Kemudian kan takbir sambil bangkit. Ya, takbir itu kan sambil bangkit masuk ke rakaat yang kedua. Nah, sekarang ini setelah takbir yang dibaca apa? Iftitah. Angis mau bener. Sebalik bisa. Fatihah. Kalau rakaat kedua kan ini kan judulnya setelah takbirnya. Imam Bukhari itu ya. Apa yang dibaca setelah takbir? Emang takbir hanya ada di rakaat pertama? Di rakaat kedua? Setelah takbir. Di rakaat ketiga? Setelah takbir. Maka hadis yang pertama ini menunjukkan Rasulullah, Abu Bakar dan Imam Bukhari itu membuka bacaannya dengan Al-Fatihah. Itu secara umum. Tapi yang khusus untuk rakaat pertama ini hadisnya nomor 2, yaitu ada jeda antara takbiratul ihram dan qiraah Fatihah. Nah, apakah jedanya ini hanya diam karena memang tidak ada yang terdengarnya, begitu bacaan Fatihahnya baru terdengar. Jadi ini judulnya umum gitu, bukan setelah takbiratul ihram, tapi apa yang dibaca setelah takbir. Artinya ada beda. Kalau setelah takbiratul ihram iftitah, tapi setelah takbir pada rakaat berikutnya itu yang dibaca adalah Al-Fatihah. Itu mah dua hadis ini ya Imam Bukhari, judulnya babu mayakulu ba'da takbir, bukan takbir yang pertama. Atau Imam Bukhari di sini tidak membatasi hanya pada takbir yang pertama. Tapi kalau pada takbir yang pertama, nanti di hadis kedua ada jeda, ada diam gitunya. Diam itu maksud Abu Hurairah itu tidak terdengar Nabi itu membaca apa, karena bacaan beliau itu baru terdengar ketika membaca surat Al-Fatihah. Nah, ternyatanya di beberapa hadis, banyak hadis yang menerangkan setelah takbiratul ihram itu membaca doa iftitah, dan doa iftitahnya pun itunya di beberapa hadis yang berbeda beberapa macam, ada beberapa macam doa atau bacaan iftitah. Taslah itu. Hadis yang kedua belum, tapi ininya ya hadis yang kedua belum nih, berarti nanti pertemuan berikutnya. Ini masih bab ini. Tapi itu dasarnya di bab ini gitu, Imam Bukhari kan membuat judulnya babu mayakulu ba'da takbir.
tidak membatasi hanya takbir yang pertama nih. Judulnya tidak membatasi itu ini hanya pada takbir yang pertama. Nah, maka hadisnya ada dua, ada yang Al-Fatihah, ada yang Iftitah. Itu hadisnya menerangkan setelah takbir itu baca Fatihah, yang satu lagi setelah takbir itu membaca doa Iftitah.